Teknologi ramah lingkungan. Dahulu, nenek moyang kita masih menggunakan lilin atau lampu minyak sebagai sumber penerangan di malam hari. Bepergian pun masih terbatas karena belum ada kendaraan yang menggunakan mesin. Tapi, seiring perkembangan teknologi, lampu minyak diganti dengan lampu listrik yang lebih terang dan praktis. Bepergian pun menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya kendaraan bermesin seperti motor dan mobil. Kebutuhan listrik dan bahan bakar pun jadi makin banyak. Sumber energi utama yang digunakan berasal dari energi fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi, yang ternyata menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan pemanasan global. Jika tidak segera diatasi, masalah lingkungan ini bisa mengancam kehidupan di bumi loh, karena bisa menyebabkan kekeringan, penyebaran penyakit, gagal panen, dan bencana alam. Supaya semua hal buruk itu tidak sampai terjadi, dikembangkanlah teknologi ramah lingkungan. Prinsip teknologi ini adalah memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui dan sedikit menghasilkan limbah. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Listrik yang dihasilkan dapat disimpan di dalam baterai. Teknologi panel surya ini cocok untuk wilayah Indonesia dengan cahaya matahari yang berlimpah. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga surya berada di Desa Wineru, Provinsi Sulawesi Utara. Energi gerak dari angin juga dapat memutar kincir turbin yang terhubung dengan generator listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga angin berada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Tengah. Sumber energi lainnya adalah panas bumi atau geotermal. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan panas bumi dunia. Potensi yang besar ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Bagian atau sisa makhluk hidup yang dikenal dengan sebutan biomasa juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Karena berasal dari makhluk hidup, energi ini dapat terus diperbarui. Biomasa terdiri dari 3 jenis. Biogas berasal dari fermentasi kotoran hewan dengan bantuan bakteri. Gas metana yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak. Bioetanol berasal dari pengolahan gula tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin. Biodiesel berasal dari pengolahan minyak tanaman, seperti sawit, kelapa, dan jarak. Biodiesel digunakan sebagai pengganti solar. Selain mengganti energi fosil dengan biomasa, teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi juga mengganti bahan bakar minyak dengan listrik. Contohnya mobil listrik, mobil surya, dan mobil hidrogen. Perbedaan ketiga mobil adalah pada sumber listriknya. Mobil listrik mendapatkan listrik langsung dari stasiun pengisian daya yang kemudian disimpan dalam baterai. Mobil surya mendapatkan listrik dari cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya. Sedangkan mobil hidrogen mendapatkan listrik dari proses elektrokimia gas hidrogen dalam sel bahan bakar. Teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Proses pulping bertujuan untuk mendapatkan selulosa dari kayu yang akan digunakan sebagai bahan baku kertas. Pada biopulping, bahan kimia untuk mengekstrak selulosa diganti dengan jamur kapang, sehingga prosesnya lebih alami dan ramah lingkungan. Teknologi juga dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan secara langsung. Fitoremediasi bertujuan untuk menghilangkan atau menguraikan limbah berbahaya dengan menggunakan tanaman tertentu, seperti eceng gondok dan hanjuang. Biopori digunakan untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Biopori dapat mencegah banjir saat musim hujan dan mencegah kekeringan saat musim kemarau. Teknik pengolahan air sederhana dapat menggunakan beberapa lapisan bahan, seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabut kelapa dan spons. Air akan melewati lapisan-lapisan tersebut dan tersaring, sehingga dihasilkan air bersih. Air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dengan teknologi osmosis balik. Teknologi ini mengubah air laut menjadi air tawar. Prinsipnya dengan memberikan tekanan dari luar, air dari larutan yang pekat akan mengalir ke larutan yang encer. Air dari air laut akan mengalir dan lolos dari membran semi-permeable, sedangkan garam tidak bisa lolos dan terpisah dari air. Setelah belajar tentang teknologi ramah lingkungan, kita jadi tahu ya, kalau aktivitas sehari-hari kita ternyata banyak yang menyumbangkan kerusakan lingkungan. Karena kita tetap harus beraktivitas, kita Teman-teman, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan briket?
Briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Briket yang paling umum digunakan adalah briket batu bara, briket arang, briket gambut, dan briket biomasa. Bahan baku untuk membuat briket antara lain serbuk gergaji, sisa-sisa potongan bambu, dan batok kelapa. Bahan baku yang sudah dipilih dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Tujuannya untuk mengurangi jumlah air yang terkandung dalam bahan baku tersebut. Pirolisis atau pengarangan. Bahan baku yang sudah dikeringkan dibakar sampai berubah menjadi arang. Arang yang sudah terbentuk biasanya masih berukuran besar sehingga perlu ditumbuk agar ukuran menjadi lebih kecil. Pengayakan. Pengayakan berfungsi untuk mendapatkan bahan baku dengan